Kiau. Guys, aku mau jawab yang tadi tanya, asli nggak itu kayak gitu kan? Aku nggak berani OP anything apapun itu, aku nggak berani OP. Pertama, aku punya temen aku tuh hidungnya tuh kayak gini nih. Jadi gimana ya? Aku tuh termasuk orang yang beruntung karena dilahirkan dengan hidung mancung. Tete gede, nggak usah di OP kayak gitu kan. Aku punya temen aku tuh hidungnya tuh pesek. Karena dia belum memiliki banyak uang, jadi uangnya tuh baru jutaan lah, nggak yang thank you loh topinya. Jadi dia tuh memutuskan untuk bukan filler, apa ya, tanam benang. Kalian tahu, karena aku nggak tahu ya itu tuh karena dokternya atau gimana, si di sini tuh benangnya tuh muncul kayak gini nih, kayak, jadi ngerti nggak sih, si benangnya tuh muncul. Nah terus dari situ si hidungnya tuh bernanah terus. Jadi kalian harus hati-hati, kalian tuh jangan asal yaudah yang penting mancung, ada budget sekian dan ini bisa tanam benang, jangan. Terus udah kan, dan itu tuh sakit loh, jangan salah. Terus dari situ teman aku tuh memutuskan untuk benangnya dicabut dan diganti lagi yang baru. Makin seperti ini, udah mah gede makin seperti ini. Aku bilang, kamu kalau misalkan mau mending potong cuping aja, aku bilang. Tapi dia nggak gubris omongan aku lah, intinya ya I don't care lah, gue maunya kayak gini, ya udah kayak gitu. Ya udah aku bilang terserah. Terus abis itu hidungnya kan makin kayak gini kan, jadi itu tuh bertahannya tuh maybe hanya 2-3 bulan dan dia berubah lagi seperti awal. Terus dia tuh ngelihat lagi di TikTok, katanya ada yang pilar hidung, dan itu bisa katanya. Nah dari situ aku bilang, wah kayaknya nggak bisa deh, aku bilang, karena kalau pilar tuh bahaya, aku bilang, kecuali kamu nanamnya di dagu itu masih bisa, aku bilang, tapi kalau di hidung kayaknya nggak bisa. Dia nggak percaya. Oh ya udah terserah. Tahu yang terjadi apa? Yang terjadi hidungnya benanah terus dan makin kayak gini nih, makin jelek lah. Udah dari situ udahlah, aku udah nggak mau bacot lagi, karena ya udah mau dia ya kan. Terus aku ada lagi teman satu guys, jadi OP itu tuh sebenarnya hanya untuk orang yang memang memiliki duit, jadi memiliki tabungan untuk 20 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena kalau misalkan kalian nggak memiliki tabungan seperti itu, kaliannya hanya punya uang saat ini, terus anything ke depannya kayak gimana, ya kalian harus tanggung resiko sendiri. Terus aku punya satu temen aku tuh maksa, dia punya uang 50 juta. Aku bilang, beb, uang 50 juta, uang kecil gitu cukup untuk apa? Aku bilang kayak gitu. Cukup kok untuk OP hidung. Nggak percaya emang OP hidung 50 juta ya. Tapi dia nggak percaya konsekuensinya tuh untung kalau oke kan. Kalau misalkan nggak oke, kedepannya tuh itu bakal keluar duit lagi, aku bilang kayak gitu kan. Enggak, ini cukup 50 juta. Aku bilang nggak usah beb, aku bilang percaya deh. Akhirnya di OP guys, dan tahu kalian hasil OP-nya kayak gini nih, bener-bener kayak gini nih, bengkok. Karena pertama OP-nya murah, dan mungkin dokternya ya bukan dokter spesialis yang udah keren, jadi masih magang mungkin dokternya atau apa, udah kan. Terus pas ketemu lagi gue bilang, kok hidung lu udah beda ya, ininya si pilarnya ininya udah diganti katanya, udah diambil. Kenapa? Jadi hidungnya tuh makin kayak gini nih, karena tapi agak mancung dikit sekarang, mungkin karena bekas bengkaknya atau gimana ya kan.
karena aku bilang loh, kenapa sayang loh bekas kemarin, aku bilang OP diambil, aku bilang ya karena kalau misalkan nggak di OP hidung gua dobros ke sini katanya. Ah serius, iya sebahaya itu loh, kalian tuh jangan hati-hati, jangan asal yang penting bagus ada budget, selalu budget kecil, it's okay no problem, kata dokter juga masuk. Jangan mau dibego-begoin. Kalau misalkan kata dokter ada garansinya kok 3 bulan itu penyembuhan ya, bukan garansi. 3 bulan itu penyembuhan, garansi itu minimal 1 tahun, 6 bulan aja masih penyembuhannya, masih baru sembuh itu 6 bulan. Siapa yang ngopek gak bakal tahu, gak bakal kenal. Udah mau gue bilangin juga gak bakal kenal. Kayak gitu. Astagfirullah, tutup panitia surga keluar dulu deh. Panitia surga view belakang bagus lumayan lah. Salpo kuku telunjuknya, semua itu ada limitnya ya. Jadi kalau misalkan limitnya udah habis, bakal terbongkar, bakal ngopek. Buka aja sih sekalian, bukain dong. Ya maunya di blok sih, kamu blokin dong, aku males banget. Moderatornya udah tidur jam segini, udah aku empok-empokin tadi. Kirim nomor rekening dan WA. Ini nggak open donasi ya mas? Ini nggak open donasi ya mas? Purnama, oi. Oh, kan udah suka. Dinda punya gaya. Apa? Susah Kalinar kalau ngomong sama netizen Indonesia, lihat yang bening dikit. Kirim doa aja, nah kayak gitu.